Lihat, nun jauh di sana, si gagak hitam berdiri sambil mengumbar senyuman. Dengan jubah hitam kebesaran dan jadi kebanggaan. Jubah dari sang raja yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gesalindu Channel, Gema Salawat untuk Indonesia. Apa kabar sahabat-sahabat Gesalindu Channel semuanya? Sahabat-sahabat BJLP Terima Bires Pangkal Pinang, sahabat-sahabat kami Ketagih Ayam Geprek cabang Bukit Lama Pangkal Pinang, sahabat-sahabat kami Koperasi Tenun Cual khas Bangka SB Maslina yang beralamat di Jalan Selindung, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sahabat-sahabat kami di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, staf manajemen, pimpinan, manajemen, staf beserta tenaga honornya. Kemudian juga sahabat-sahabat kami di Dinas Pekerjaan Umum PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat kami di Stasiun Televisi Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat kami komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, komunitas masyarakat Pangkal Pinang, komunitas masyarakat Sungai Liat, masyarakat Koba, masyarakat Mentok, komunitas masyarakat Tobowali, Habang, komunitas masyarakat Belitung, Belitung Timur, Manggar, dan gale-gale lah komunitas masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar semuanya? Juga sahabat-sahabat kami di Radio Republik Indonesia RRI Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sahabat-sahabat kami Facebooker, Instagramer, Twitter, subscriber kami yang tercinta, dan juga yang terkhusus buat sahabat kami Al Mukarom, Ustadz Kang Haji Ujang Bustomi Cirebon, beserta Padepokan Anti Galau dan Taman Talaga Langit. Assalamualaikum Kang, apa kabar? Kemudian juga buat Ustadz kami Haji Abdul Somad. Kemudian juga buat Ustadz kami Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Muhammad Nasihin, dan Ustadz-Ustadz lainnya sebagai pemimpin kami, sebagai pembina kami, pembimbing kami. Assalamualaikum Ustadz, hampura hampura. Baik sahabat-sahabat, kali ini masih pada program akses apresiasi karya seni dan sastra edisi kedua, hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Yang mana kali ini kami mengambil lokasi di Taman Teras PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Jalan Pelepas, Pulau Pelepas, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi hari ini programnya adalah akses apresiasi karya seni dan sastra edisi kedua. Baik, sebagaimana biasanya, sebelumnya juga kami ingin mengucapkan Dirgahayu Kota Pangkal Pinang yang ke-266 pada tanggal 12 September 2023 yang lalu. Jadi Dirgahayu atau selamat ulang tahun
Kota Pangkal Pinang yang ke-266 di tahun 2023. Dengan harapan semoga Kota Pangkal Pinang kedepannya dapat lebih maju, dapat lebih berkembang, dan bersaing dengan kota-kota ataupun kabupaten lainnya se-Indonesia pada umumnya dan khususnya seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga kami mengucapkan Dirgahayu atau selamat Hari Olahraga Nasional. Selamat Hari Olahraga Nasional pada tanggal 9 September 2023 yang lalu. Dengan harapan juga semoga olahraga yang ada di tanah air pada umumnya di Indonesia dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih berkembang, dapat lebih maju, mencetak atlet-atlet handal dan profesional dalam segala bidang olahraga. Jadi tetap semangat untuk mengharumkan nama Indonesia. Baik sahabat-sahabat, seperti biasanya sebelum kami memulai konten ini, kami akan menggemakan, mengalunkan dan menggaungkan shalawat Nabi Muhammad SAW seperti biasa, agar dengan bersalawat jiwa, hati dan pikiran kita menjadi tenang dan terhindar dari stres. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Busra lana nilnal muna zalal ana wa falhana waddahru anjaza wa'dahu wal bisru adhamu lana. Busra lana nilnal muna zalal ana wa falhana ya nafsu tibbi bil liqa ya ainu qarri ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahad lana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat. Itulah tadi alunan gema daripada
salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salabat bil qulub. Kami senantiasa mengajak, menghimbau sahabat-sahabat semuanya untuk senantiasa mengalunkan, menggaungkan dan menggemakan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Karena dengan bersalawat membuat pikiran, jiwa dan hati kita menjadi tenang, adem dan terhindar dari stres. Baik sahabat-sahabat, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa kali ini pada program Akses Apresiasi Karya Seni dan Sastra edisi kedua di hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Oh ya, satu hal lagi juga. Besok pagi, kebetulan tanggal 1 Oktober 2023, kami juga ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Selamat memperingati atau dirgahayu Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2023. Harapan kami dan harapan kita bersama agar kiranya kita senantiasa anak-anak negeri, anak-anak Republik Indonesia untuk senantiasa menjaga, melestarikan dan mengamalkan Pancasila sebagai satu-satunya falsafah negara, ideologi dan dasar negara. Kita jaga hingga akhir zaman. Karena untuk kesaktiannya sendiri sudah terbukti, sudah teruji. Dan kita sepakat semuanya bahwa komunisme, ajaran komunisme, liberalisme, dan marxisme itu tidak punya hak, tidak layak untuk hidup di Republik Indonesia. Sepakat? Untuk itulah saat ini kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati sekali terhadap paham-paham yang namanya komunisme atau komunis. Karena setiap tahun kita peringati pada tanggal 30 September setiap tahunnya terjadi tragedi yang namanya G30 SPKI. Jadi, sekali lagi, mari kita kawal sama-sama, mari kita jaga sama-sama Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Aman. Baik sahabat-sahabat, lokasi kita kali ini di Taman Teras PU, Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kita akan lihat sekilas taman yang ada di sekitar kantor atau di sebelah kantor PU provinsi. Baik, itu adalah podium dari Taman Teras PU. Memang karena saat ini musim kemarau, jadi tempo hari 2 minggu yang lalu rumputnya masih hijau. Karena musim kemarau mungkin jarang disiram, akhirnya ya layu dan menjadi coklat. Kita juga berharap mudah-mudahan hujan cepat datang untuk membasahi tanaman-tanaman agar subur tumbuh kembali. Ini tampak dari depan Taman Teras PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan ini adalah kantor PU-nya. Zoom. Nah, ini salah satu tempat ataupun ruangan dari bagian taman, mungkin apa ini, WC kali ya, toilet, mungkin toilet. Di belakang dari kantor PU ini ada namanya UPTD BLK, itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini sahabat-sahabat, cukup
representatif untuk bersantai ataupun mencari inspirasi. Cari inspirasi daripada nongkrong-nongkrong di simpang jalan ataupun di tempat-tempat yang kurang strategis. Baik, sahabat-sahabat. Apa dan bagaimana situasi sekitar dari teras PU dan juga bagaimana kita saksikan pembacaan puisi dari salah seorang penyair muda belia yang mengekspresikan talentanya, bakatnya di bidang seni sastra atau baca puisi. Bagaimana selanjutnya? Kita langsung aja ke TKP. Come on. Balada si gagak hitam yang kelam, karya Alek Bardak. Dari sebuah kota megapolitan yang padat dan panas, hiruk pikuk lalu lalang kendaraan dalam hitungan detik, bagaikan koloni madu yang berterbangan. Bisingnya suara pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya, hingga hilir mudik pejalan kaki yang menelusuri trotoar. Sepanjang hari, sepanjang waktu, nun jauh di sana, di seberang jalan raya yang ramai, tampak berdiri kokoh istana kerajaan negeri yang dijaga ketat oleh para pengawal dan tentara kerajaan, berseragam lengkap dengan laras panjang yang terkokang, berdiri sigap menjaga dengan setia sang raja. Aku tersadar dari lamunanku, seraya tak percaya, bingung dan tertegun. Hari ini negeri Pertiwiku berulang tahun. Hari ini negeri Pertiwiku telah dewasa dan bahkan beranjak tua. Di bilangan 78 tahun usiamu kian menapak, terus berpacu dengan situasi yang kian tak menentu, berlomba
dengan sang waktu yang berlari kencang, hingga tak peduli dengan mereka yang jauh tertinggal di belakang. Aku semakin tersadar dari lamunanku. Tatkala terdengar suara dentangan jam dinding, hingga jarumnya yang terus berdetak, detik, menit terus melaju hingga ke angka 10. Suara sirine melengking keras hingga ke seluruh penjuru kota. Dentuman meriam bersahut-sahutan menyambut puncak dari sebuah perjuangan. Suasana hening sejenak dan kepala tertunduk diam, mengenang masa silam akan kenangan di gedung Pegangsaan Timur. Saat Bapak Negeri bacakan lembaran yang penuh makna, dan hingga kini menjadi sakral dan agung. Lihat, nun jauh di sana, si gagak hitam berdiri sambil mengumbar senyuman. Dengan jubah hitam kebesaran dan jadi kebanggaan. Jubah dari sang raja yang zalim, si angkara murka yang congkak dan angkuh, habisi ribuan nyawa yang tak berdosa dengan sia-sia, tanpa ada rasa iba dan tak punya hati. Lihat, nun jauh di sana, si gagak hitam berdiri dengan gagah sambil berkomat, kami tak tahu apa yang sedang difikirkannya. Terus lanjut atau berhenti hingga di sini. Hatinya terus berkecamuk, bingung dan resah. Terus lanjutkan atau kembali esok pagi. Sambil menyusun kembali
strategi yang keji. Sementara itu, di pelataran kiri bangunan terdengar suara riuh dari musik dan syair-syair lagu. Semakin lama, semakin kencang dan bergema, hingga pecahkan suasana hening dan syahdu. Ratusan orang turun ke lapangan luas sambil menari-nari riang gembira dan riuh tawa. Itulah tarian kemenangan bagi mereka. Genderang-genderang petaka telah ditabuh. Trompet pertanda kehancuran telah dibunyikan. Suasana yang hening, syahdu dan hikmat tadi telah buyar dan pecah oleh tarian petaka. Peringatan hari yang sakral dan suci telah berubah menjadi sebuah pesta penistaan. Si gagak hitam bangga dan manggut-manggut, seraya senyum sambil bergumam, "Aku telah berhasil tebar pesona dan tipu daya. Kini mereka telah masuk perangkap sang raja." Drama dan kisah si Raja Durjana telah dimainkan. Peran demi peran telah ditampilkan dengan berbagai atraksi yang menjijikkan. Pesta petaka telah dirayakan dan pengabdian tak lagi jadi kebanggaan. Berdebah itu semakin liar, terus mencari mangsa-mangsa yang akan dikorbankan hanya demi sebuah hasrat dan nafsu serakah. Kini si gagak hitam tertunduk diam dan resah, sembari menanti hitungan dari bulan ke bulan yang kian dekat. Wajahnya muram, sedih, dan tampak semakin tua. Tanpa terasa,
putaran sang waktu terus melaju, menggilas hasrat dan nafsu angkara murka yang akan pupus. Selamat tinggal tahta dan singgasana yang mewah. Selamat tinggal istana dan kerajaan yang megah. Sebentar lagi sang raja akan turun tahta dan menjadi manusia biasa. Tak punya kuasa lagi dan tak punya titah lagi. Karena dia bukan raja kita lagi dan bukan panglima kita lagi. Namun kuku-kukunya yang tajam akan terus mencengkram dan jejak-jejak kakinya akan terus diikuti oleh para pecundang yang tak tahu balas budi. Wahai si gagak hitam yang kelam, sadarlah dan kembalilah ke rumahmu yang dulu. Rumah yang dibangun dari kucuran darah segar dan nyawa-nyawa para pejuang. Rumah yang telah membesarkanmu dari tiap tetesan keringat yang terkuras. Renungkanlah, insaplah sebelum malaikat bersayap menjemputmu. Dan sebelum hari pembalasan itu tiba, di mana semua kenikmatan yang kau regu itu akan sirna dan hampa. Tubuhmu akan terbujur kaku dengan pakaian putih tanpa jahitan. Inilah tempat tinggalmu yang terakhir dan kekal selamanya. Tempat amal dan dosa-dosamu diperhitungkan, dan tempat kau akan bertemu dengan penciptamu. Ya Rabbil Alamin. Kota Timah, 8 September 2023. Baik, sahabat-sahabat, kami rasa hanya sampai di sini dulu program akses kita, apresiasi karya seni dan sastra untuk edisi kedua hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 yang mengambil lokasi di Taman Teras PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, sahabat-sahabat, sebelumnya juga
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami, konten kami ini terdapat hal-hal yang dapat menyinggung atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan dari sahabat-sahabat semuanya, dari penonton semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ataupun dari hasil karya sastra tadi, pembacaan puisi tadi, ada menyinggung ataupun merasa terkriminasi ataupun tersudutkan, merasa tersinggung dari pembacaan puisi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami merasa bahwa sebuah karya seni itu adalah sebuah karya yang murni, yang keluar dari lubuk hati sanubari dari penyair itu sendiri. Tidak bisa dibikin-bikin ataupun dadakan. Karena itulah gambaran dari situasi keadaan diri dari penyair itu sendiri. Dan kami juga mengharapkan dari Gisalindo Channel juga mengharapkan kiranya dapat menyikapi dengan secara bijaksana dari puisi-puisi yang dibacakan tadi, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya misalnya siapa tahu ada yang tersinggung atau pihak-pihak yang kurang puas melaporkan ataupun mengkriminalisasi hasil karya seni ini. Kami rasa itu kurang bijaksana. Karena kami tidak bermaksud sedikit pun untuk menyinggung ataupun menyudutkan, mendiskreditkan suatu pihak ataupun golongan ataupun orang-orang tertentu. Tidak, kami tidak bermaksud. Kami hanya ingin membuat kesadaran. Artinya menyadarkan agar kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali ke jalan yang lurus. Baik di birokrasinya, di pemerintahannya. Artinya jangan sampai ada belok kanan, belok kiri dan maksud-maksud tertentu lainnya. Karena bukankah Republik Indonesia yang kita cintai ini lahir dari hasil perjuangan, jerih payah, taruhannya bahkan nyawa dari para pejuang dan pahlawan yang telah mendahului kita. Jadi sudah selayaknya, sudah sepatutnya agar kita isi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang positif. Yang salah satu diantaranya adalah konten kreator seperti ini, kreasi seni baca puisi yang kami tayangkan ini. Jadi sekali lagi mohon kiranya para pihak untuk dapat menyikapi secara bijaksana. Secara bijaksana, jangan dengan emosi. Jadi itulah gambaran dari buah hati, gambaran isi hati dari penyair. Secara nyata dan real, tanpa dibuat-buat. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak ataupun menonton, sahabat-sahabat kami semuanya, dari Facebooker, Instagramer, Twitter, para subscriber kami semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaannya setinggi-tingginya atas dukungannya kepada channel kami, Gisalindo Channel, Gema Sholawat untuk Indonesia Channel. Mari sama-sama kita dukung, mari sama-sama kita artinya share video ini agar informasi dapat tersampaikan atau menyebar. Nah, ini hal yang paling penting, sahabat-sahabat. Kami senantiasa tidak bosan-bosannya mengharapkan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya, dari para penonton kami semuanya, para Facebooker, Instagramer, Twitter, subscriber kami, untuk senantiasa mendukung Gisalindo Channel, Gema Sholawat untuk Indonesia. Dengan cara memberikan like, subscribe, tulisan warna merah, kemudian komen yang positif, yang tidak mengandung hoax, yang tidak mengandung fitnah, ataupun unsur-unsur sara lainnya. Kemudian setelah itu bunyikan lonceng notifikasi. Lonceng notifikasi terhadap video-video terbaru dari kami. Agar Anda semuanya dapat informasi, mendapatkan notifikasi, perkembangan, kemajuan, serta video-video terbaru
dari Gesalindo Channel. Setelah itu di-share, dibagikan kepada sahabat-sahabat semuanya, kepada teman-teman dekat, handai tolan, keluarga, keponakan, tetangga-tetangga, dan seperadik-seperadik kita gele-gele. Ika bagikan. Karena dengan membagikan ini sama juga memberikan informasi kepada masyarakat dan juga ikut menggemakan, menggaungkan, dan mengalunkan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, atau di hari kiamat nanti, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat, kami rasa hanya itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kami akhiri dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tanpa batas.